Pemirsa, pemicu gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat masih misterius. Meskipun telah diketahui berada pada segmen sesar Cimandiri, gempa tektonik dangkal tersebut berdampak fatal hingga menyebabkan 321 orang tewas, 7.000 orang terluka, dan puluhan ribu rumah rusak. Kengerian pun belum usai karena ratusan gempa susulan terus terjadi. Berikut apa kata fakta dampak fatal gempa dangkal bersama Raisa Nadia dan Sutrisno. Gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat menjadi salah satu gempa paling merusak dan mematikan di Indonesia. Lalu apa kata fakta? Penyebab gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat telah diketahui, yakni zona sesar Cimandiri. Epicentrum gempa Cianjur tidak berada di jalur sesar Cimandiri. Namun gempa dipicu sesar aktif di zona sesar Cimandiri. Pusat gempa berada di 9,8 barat daya kota Cianjur dengan kedalaman 10 km. Sesar Cimandiri sendiri merupakan patahan geser aktif sepanjang 100 km. Sesar ini memanjang mulai dari muara Sungai Cimandiri di Pelabuhan Ratu Sukabumi, lalu mengarah ke timur laut melewati Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, dan juga Subang. Sesar Cimandiri ini memiliki karakter sisi timur dan juga sisi barat bergerak ke arah berbeda. Akibat dari gempa sesar aktif ini, 15 kecamatan terdampak. Salah satunya adalah Kecamatan Cugenang, tempat saya berada, yang terdampak paling parah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya musibah Gusti nu Agung. Sesar Cimandiri sendiri telah menyebabkan 8 gempa bumi besar sejak awal tahun 1900, seperti gempa Pelabuhan Ratu hingga Conggeang di tahun 1948. Sementara 50 tahun terakhir, pergerakan sesar Cimandiri juga menyebabkan gempa besar seperti di Tanjung Sari pada tahun 1972, lalu Cibadak, gempa Sukabumi 2001 lalu, dan tahun 2022 ini di Cianjur. Kami katakan sistem sesar Cimandiri. Kenapa memakai kata sistem? Karena kami menduga sesar Cimandiri itu bukan sesuatu yang sendirian gitu loh. Sendirian patahan satu tunggal, enggak. Lalu mengapa gempa magnitudo 5,6 di Cianjur begitu merusak dan mematikan? Pertama, dikarenakan gempa berjenis tektonik rak dangkal dan juga lokasinya di daratan, sehingga energi dari pusat gempa yang dipancarkan ke permukaan tanah masih cukup kuat. Yang kedua, dikarenakan struktur bangunan di wilayah terdampak masih belum memenuhi standar tahan gempa. Di daerah rawan gempa, pembangunan rumah harus memperhatikan 3 hal, yaitu fondasi, beton, dan juga beton bertulang. Yang ketiga, dikarenakan permukiman warga berada di daerah tanah lunak sehingga mengakibatkan resonansi gelombang yang memperbesar getaran gempa. Sementara itu untuk di daerah perbukitan dan juga lereng-lereng, banyak rumah penduduk rusak dikarenakan topografi yang tidak stabil. Gempa yang mengguncang Cianjur begitu mematikan, hingga menyebabkan 318 orang meninggal dunia dan 14 orang belum ditemukan. Korban luka mencapai 7.700 lebih jiwa dan lebih dari 61.000 jiwa terpaksa mengungsi. BNPB mencatat 56.000 rumah rusak, terdiri dari 22.000 rumah rusak berat, 11.000 rumah rusak sedang, dan 22.000 rumah rusak ringan. Gempa juga menghancurkan 124 rumah ibadah dan lebih dari 30 sekolah. Gempa di Cianjur terjadi tiba-tiba pada siang hari pada saat warga sedang beraktivitas. Seperti yang bisa dilihat di sini, rumah tinggal dan juga bengkel di sini langsung ambruk dan juga menimpa mobil-mobil yang sedang terparkir. Salah satu korban selamat yang saya temui, Mbah Puy, menceritakan detik-detik mengerikan saat gempa mengguncang.
ambruk ke bawah. Ya, anak saya langsung lari ke dapur, nanyain sama ibunya, katanya jalan keluarnya kemana gitu, udah aja ke belakang gitu. Yang dulunya biasa-biasa aja lah, cuma bergetar gitu. Ya pokoknya malah langsung ambruk aja lah, semua orang pada panik keluar mencari tempat yang aman. Ya alhamdulillah. Gempa magnitudo 5,6 juga melepas energi yang begitu besar beberapa hari setelahnya. BMKG mencatat terjadi ratusan gempa susulan. Ratusan gempa susulan tersebut berkekuatan 4,2 magnitudo dan membuat panik para korban gempa. Sebagian besar lain berkisar 1 hingga 2 magnitudo dan hanya terdeteksi alat. Gempa susulan ditambah dengan curah hujan yang tinggi di Cianjur meningkatkan potensi bencana ikutan. Selain itu, retakan tanah pasca gempa berpotensi tinggi longsor jika diguyur hujan terus-menerus. Gempa susulan magnitudo 4,1 sempat mengguncang pada dini hari saat warga beristirahat. Akibat panik saat evakuasi, saya pun terluka di jari kaki, sehingga harus mendapat tindakan pencabutan kuku. Ratusan gempa susulan memang menjadi momok bagi siapapun yang kini berada di Cianjur. Para korban gempa harus tinggal di tenda karena trauma dan demi keselamatan. Sementara bagi para tim SAR, proses evakuasi sangat beresiko jika terjadi gempa bumi susulan maupun hujan deras. Namun, proses pencarian puluhan korban hilang harus segera dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Proses evakuasi menjadi prioritas saat ini. Kita konsentrasi. Dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi. Dan yang kedua, saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik. Di wilayah Desa Cijedil ini, tim gabungan dari Basarnas, Kopassus, dan juga Brimob melakukan evakuasi jenazah dengan mengerahkan alat berat seperti ekskavator dan juga bantuan dari anjing pelacak. Korban tewas tidak hanya tertimbun reruntuhan bangunan, tetapi juga karena terjebak material tanah longsor. Upaya pencarian juga mengerahkan anjing pelacak. Pencarian korban pun berbuah hasil. Petugas menemukan jasad yang tertimbun tanah longsor dan segera dievakuasi. Proses pencarian korban pun dilakukan di banyak titik dengan mengerahkan ribuan pasukan gabungan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk orang yang meninggal. Gempa Cianjur disebut BMKG bersifat periodik dan dapat terulang dalam 20 tahun ke depan. Namun, kerusakan serupa tak boleh terulang. Lalu mitigasi seperti apa yang harus dilakukan? Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Sutrisno. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.